Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ana Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dewi Sulastri dengan nomor induk mahasiswa 222720018 selaku moderator dan pemateri pertama bersama 3 rekan saya yakni. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM 22272000004. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurbaya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Nama saya Jessica Dwi Sukma dengan NIM 22272000033. Saya di sini sebagai pemateri terakhir. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang ingin memaparkan materi mengenai manajemen peserta didik, yang di dalamnya kami akan membahas mengenai konsep dasar manajemen peserta didik, proses pencatatan peserta didik, mutasi promosi peserta didik, hingga pada layanan khusus untuk para peserta didik. Baiklah, susunan acara pada presentasi kali ini yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua yakni pemaparan materi. Adapun pemateri yang pertama yakni akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun materi yang pertama yang akan kami bahas yakni mengenai konsep dasar manajemen peserta didik. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem manajemen peserta didik, alangkah baiknya kita mengetahui arti manajemen dan peserta didik itu sendiri. Baiklah, definisi dari peserta didik sendiri itu merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk membangun potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Disdiknas dalam Hidayat dan Abdillah tahun 2019 halaman 91. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh pendidikannya, baik itu melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya masing-masing. Sedangkan menurut Hasbullah dalam Hidayat dan Abdillah 2019 halaman 91 berpendapat bahwa peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan pada proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pembelajaran. Hal tersebut karena peserta didiklah yang menumbuhkan pengajaran dan bukan guru. Guru hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada diri peserta didik. Dari pengertian peserta didik, menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari seorang pendidik. Adapun konsep dasar dari manajemen peserta didik itu sendiri merupakan bagian utama dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan mutu pembelajaran yang baik. Untuk menciptakan manajemen yang baik, maka diperlukannya kinerja yang baik pula dengan penuh tanggung jawab dari semua tim yang terlibat dalam proses manajemen tersebut. Nah, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengawasan dan layanan yang ada di kelas maupun di luar kelas. Manajemen peserta didik itu sendiri dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk kelas hingga lulus sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik itu bukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yakni secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran atau upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan ini. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sesuatu yang harus dipedomankan dalam melaksanakan tugas. Jika satu tugas tersebut sudah tidak dipedomankan lagi, maka akan tinggal sebagai prinsip. Prinsip manajemen peserta didik ini mengandung arti bahwa dalam rangka mendidik peserta didik itu harus berpedoman pada 6 prinsip ini. Adapun prinsip manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Prinsip yang kedua yakni segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan upaya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian para peserta didik. Dan prinsip yang terakhir, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik ini haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan.
Banyak sumber daya manajemen yang terlibat dalam organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan ini, antara lain manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. Namun demikian, sumber daya yang paling penting dalam pendidikan adalah sumber daya manusia. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih. Adapun pemateri yang kedua yakni akan membahas mengenai proses pencatatan data peserta didik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yakni saudari Siti Nurfadila. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai proses pencatatan data peserta didik di sekolah. Nah, dalam proses pencatatan ini ternyata terdapat 3 tahapan, di mana yang pertama yaitu adalah tahapan penerimaan peserta didik baru, yang kedua adalah pencatatan data peserta didik, kemudian yang ketiga adalah pencatatan data prestasi belajar peserta didik di sekolah tersebut. Nah, untuk poin pertama yaitu adalah penerimaan peserta didik baru. Nah, biasanya pada tahap ini sekolah sudah membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru, di mana tugas yang diberikan kepada panitia tersebut adalah menentukan syarat-syarat penerimaan peserta didik, kemudian juga menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima di sekolah tersebut. Misalkan untuk 1 kelas, untuk 2 kelas, dan untuk 3 kelas. Tergantung kemampuan atau tempat yang disediakan oleh sekolah tersebut. Nah, selain itu, tugas panitia penerimaan ini juga menentukan kriteria peserta didik yang akan diterima. Seperti apa? Seperti usia, apakah usianya sudah cukup untuk menjadi siswa kelas 1 sesuai dengan fase perkembangan. Nah, kemudian juga mungkin menentukan zona jarak tempuh dari rumah ke sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah pencatatan peserta didik. Nah, pada proses ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah pencatatan atau catatan untuk seluruh sekolah. Nah, yang kedua adalah catatan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah catatan untuk masing-masing kelas di sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk catatan-catatan yang diperuntukkan untuk seluruh sekolah, biasanya pencatatan peserta didik ini merupakan job desk atau tugas dari TU di sekolah tersebut atau tata usaha di sekolah tersebut, di mana biasanya TU melakukan pencatatan dengan menggunakan buku induk dan juga buku kleper. Nah, buku induk ini digunakan untuk mendata seluruh peserta didik, baik yang sedang belajar dan juga yang sudah tidak belajar atau tidak bersekolah lagi di sekolah tersebut. Nah, biasanya dalam buku induk ini berisikan data mengenai nomor urut, nomor induk, jenis kelamin, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah buku kleper. Nah, buku kleper ini untuk isinya itu tidak berbeda jauh dengan buku induk, namun fungsinya ini adalah untuk membantu petugas dalam mencari data peserta didik. Nah, biasanya dituliskannya ini menurutkan abjad nama peserta didik untuk memudahkan petugas dalam mencari data. Yang kedua yaitu adalah catatan-catatan untuk sekolah. Nah, di sini biasanya berisikan peraturan-peraturan yang diperuntukkan untuk peserta didik dan juga guru beserta staf-staf yang bertugas di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah catatan-catatan untuk masing-masing kelas. Nah, di sini biasanya berisikan tentang buku-buku kelas, buku-buku presensi, dan juga buku-buku mengenai hasil atau prestasi belajar siswa di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan prestasi belajar peserta didik. Nah, terdapat 2 yang digunakan, yaitu adalah buku daftar nilai dan juga buku legier. Nah, untuk buku daftar nilai adalah catatan yang memuat nilai-nilai peserta didik dalam satu mata pelajaran, seperti daftar nilai peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, hanya untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk legier sendiri adalah pencatatan nilai-nilai peserta didik untuk seluruh mata pelajaran jadi yang legier ini adalah daftar nilai seluruh peserta didik untuk seluruh mata pelajaran seperti MTK, IPS, bahasa Indonesia, semuanya sudah tergabung dalam buku legier tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga yakni mengenai mutasi dan promosi peserta didik yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni saudari Nisa Nubayan. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mutasi dan promosi peserta didik. Mutasi siswa atau perpindahan siswa pada hakikatnya berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah lainnya, walaupun itu masih satu kabupaten, kota, ataupun luar kota. Pada dasarnya, mutasi siswa ini bersifat melanjutkan, jadi bukan untuk mengulang belajar dari awal, baik itu dari absensi maupun dari penilaian. Kemudian jenis mutasi dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada mutasi internal dan mutasi eksternal. Jadi mutasi internal yaitu masih dilakukan di dalam sekolah tersebut. Misalnya dia ingin pindah ke kelas lain ke yang sama jurusannya ataupun berbeda jurusannya. Kemudian jika mutasi eksternal yaitu dia ingin berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Nah, teman-teman, ada beberapa penyebab terjadinya mutasi siswa atau perpindahan siswa, antara lain yaitu ada faktor peserta didik, kemudian ada faktor keluarga, kemudian bisa jadi dari faktor lingkungan sekolah, teman sebaya, ataupun faktor lainnya. Kemudian di sini ada faktor peserta didik. Antara lain dikarenakan mungkin peserta didik tidak mengikuti pelajaran di sekolah, kemudian tidak suka dengan sekolah atau merasa tidak cocok, kemudian ada rasa malas
dia ketinggalan dalam pelajaran ataupun bosan dengan sekolahnya. Kemudian ada faktor lingkungan keluarga, seperti mengikuti orang tua yang berpindah kerja, kemudian dititipkan oleh orang tua di tempat tinggal kakek neneknya yang tinggal tugas atau kerja ke tempat daerah atau luar negeri, kemudian mengikuti orang tua yang sedang tugas belajar, kemudian orang tua meminta pindah, kemudian orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah tersebut, dan banyak faktor lainnya. Kemudian jika faktor lingkungan sekolah, bisa jadi penyebab mutasi peserta didik itu sebagai berikut, yaitu lingkungan sekolahnya yang tidak menarik, kemudian fasilitas sekolah yang tidak lengkap, kemudian guru sering tidak masuk, ataupun kebijakan-kebijakan sekolah yang dirasakan berat oleh peserta didik, bahkan jarak sekolah yang sangat jauh atau sulit dijangkau. Promosi yang kita tahu yaitu mempublikasikan atau merupakan termasuk dalam tahapan penerimaan peserta didik baru. Nah, promosi ini biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain sebagainya yang dapat menunjang promosi dalam suatu sekolah. Kemudian, untuk menambah daya tarik, biasanya sekolah mengajak peserta didik yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian peserta didik itu disuruh untuk presentasi tentang keberhasilannya bersekolah di sekolah tersebut dengan segala daya dukung dan yang disediakan sebagai fasilitas pengembangan prestasi di hadapan calon peserta didik baru. Apalagi kalau peserta didik yang berprestasi itu dulunya berasal dari sekolah sasaran, atau tentu akan sangat menguntungkan sebab mereka akan memiliki ikatan batin yang kuat dengan adik-adik kelas yang secara psikologis sungguh sangat berpengaruh. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Nisa Nubayan yang telah memaparkan materinya. Adapun materi yang terakhir yakni mengenai layanan khusus bagi para peserta didik yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Saudari Jessica Dwi Sukma. Kepadanya saya persilakan. Layanan khusus peserta didik. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Nah, hal ini sesuai dengan UU SPN bab 11 pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian ada jenis-jenis layanan khusus peserta didik. Yang pertama, yaitu layanan bimbingan dan konseling. Nah, menurut Henda Sutopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka pengembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan layanan perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Perpustakaan sering juga disebut dengan jantung sekolah karena yang memiliki denyut nadi proses pembelajaran di sekolah adalah perpustakaan. Kemudian ada layanan kantin atau kafetaria. Nah, kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Keempat, yaitu ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebagai sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Adalah merupakan usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Yang kelima yaitu ada layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan nyaman ketika mereka bisa datang tepat waktu dan tidak sampai terlambat mengikuti proses mengajar. Nah, yang keenam yaitu ada layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, tentunya diperlukan adanya asrama. Nah, yang ketujuh yaitu ada studi kasus. Sekolah disibukkan oleh kegiatan penerimaan siswa baru. Sebelum kegiatan ini dimulai, kepala sekolah terlebih dahulu membentuk panitia berdasarkan pedoman dari Dinas Pendidikan setempat. Panitia yang sudah dibentuk diformalkan dengan menggunakan surat keputusan atau SK kepala sekolah. Yang kedelapan yaitu ada layanan laboratorium peserta didik. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar yang baik tertutup maupun terbuka digunakan untuk melaksanakan praktikum. Yang kesembilan yaitu ada layanan koperasi peserta didik. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau yang biasa disebut dengan KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Dan yang terakhir ada layanan keamanan, yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada peserta didik selama peserta didik belajar di sekolah. Misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah berkaitan dengan manajemen layanan khusus dan manajemen sarana dan prasarana. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Saudari Jessica Dwi Sukma yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, acara yang kedua telah
selesai, meningkat ke acara yang terakhir yakni penutup. Untuk menutup acara presentasi pada kali ini, marilah kita mengucapkan ayatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai manajemen peserta didik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.